harusnya yang dilakukan seseorang itu sebelum dia datang ke Madinah, dia harusnya sowan dulu ke makam Rasulullah untuk baca sholawat di sana dan berdoa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ceramah orang yang agung, orang yang sangat mulia, dan orang yang sudah dicium-cium kening dan kedua tangannya oleh orang muslim. Aduh, merinding saya ya. Dan di sini teman-teman, paus ini ya. Oke, di situ Hari Pras merinding, mungkin ruangannya banyak roh jahat teman-teman ya. Mungkin dia harus dinetralisir ruangannya itu ya. Perlu tiru ya. Tapi kita nggak bahas roh jahat di sini teman-teman ya. Lanjut aja. Paus Franciscus ini dinilai sebagai penjahat ternyata. Sisi kelamnya adalah dia penjahat, bukan sisi kelam. Dia memberikan pernyataan legalnya pernikahan patutnya untuk diberkati orang-orang yang mau menikah sesama jenis, itu menentang paus sebelum dia. Kan dia paus yang menjabat sekarang. Ada paus sebelum dia malah menganggap orang yang memiliki kelainan seksual lalu dia melakukan hubungan sama jenis atau pernikahan jenis, orang tersebut adalah penjahat. Artinya paus ini lebih jahat dari pelaku LGBT tersebut. Ini sisi kejahatan paus ini teman-teman. Dan yang menyatakan bukan Hari Pras. Agar kalian tahu, silahkan simak video ini sampai tuntas. Di sini Hari Pras menuduh Paus Franciscus sebagai jahat karena rekam jejak di masa lalunya pernah memberi keputusan bahwasanya kaum ini perlu diberkati oleh pihak gereja. Dari situ Hari Pras masih menghakimi bahwasanya Paus Franciscus ini adalah seorang ya. Loh, kok iso sih? Sekarang kita lempar balik kasus serupa kepada Hari Pras dan ustadz-ustadz salafi lainnya, ustadz-ustadz wahabi lainnya, yang mungkin Hari Pras punya rekam jejak mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pernah melakukan kesalahan seperti ikhtilat di murid-muridnya itu, perempuan laki-laki bercampur aduk katanya ya. Betul, kemudian Bajre itu seorang penyanyi bos ya. Kemudian banyaklah yang rekam jejak itu. Jika dilempar balik hal serupa, maka Hari Pras di sini pelaku kebatilan juga sebenarnya. Sama bos, kalau ya, kita, ya? Dilihat rekam jejaknya. Lihat Bajre kalau gitu juga seorang ahli maksiat. Ya. Kalau begitu bos ya. Di sini Hari Pras sangat tidak adil untuk menghakimi seseorang. Ya. Yang mana dia tidak tahu apakah keputusan Paus Franciscus di masa sekarang ini sama dengan keputusan waktu itu. Ya. Keputusan waktu itu diambil mungkin sekitar tahun 2020 atau 2018 bos. Mungkin 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya bos ya. Kan orang biasanya berubah-ubah teman-teman ya. Lihat kondisi, lihat penyebabnya, berubah lagi keputusan. Seperti itu teman-teman ya. Kebiasaan mereka tidak mau mencari dari beberapa sumber dan hanya berdasarkan dari satu sumber kemudian menghakimi seseorang dengan narasi liar mereka teman-teman ya. Oke, di sini kita akan mencari sumber yang lebih luas mengenai keputusan Paus Franciscus itu agar statement Hari Pras ini tidak serampangan teman-teman ya. Ya, supaya valid datanya. Biar lebih valid apa sebenarnya yang terjadi ketika waktu itu bos ya, kejadian itu. Keputusan apa sebenarnya bos ya. Ini kami ambil dari situs CNN Internasional. Ini keputusan terbaru Vatikan membuka kemungkinan pemberkatan bagi pasangan meskipun keputusan tersebut tetap diserahkan kepada kebijaksanaan dari para pastor masing-masing. Vatikan menuturkan setiap pastor harus memutuskan pemberkatan ini berdasarkan kasus per kasus. Nah, di sini kasus per kasus ini harus digarisbawahi teman-teman ya. Oh, dilihat dulu ya kondisi kasusnya waktu apa itu, kenapa harus memberi pemberkatan ini. Vatikan juga mewanti-wanti agar pastor tidak boleh melarang kedekatan antar gereja dengan umatnya yang mencari pertolongan Tuhan melalui pemberkatan sederhana. Nah, tujuannya di situ teman-teman ya. Gebrakan Vatikan ini pun memastikan bahwa pemberkatan bukan berarti melegitimasi status pernikahan mata agama, tetapi menjadi tanda bahwa Tuhan menyambut baik semua umatnya. Semua umatnya. Ya, sebenarnya keputusan itu tidak. Nah, ini harus digarisbawahi. Oke. Karena Tuhan itu katanya intinya kasih sayang. Intinya di situ gereja tidak mau menjadi penghalang bagi umat yang ingin mencari pertolongan Tuhannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kami perkuat lagi dengan data ini teman-teman ya.
Pada awal kepawasan tahun 2013 lalu, Paus Fransiskus pernah berkata, jika seseorang yang mencari Tuhan serta memiliki niat baik, siapakah saya yang berhak menghakimi? Ya, Bos ya. Ya betul, Bos. Nah, tahun lalu Paus Fransiskus mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenius ini. Hal itu langsung memicu reaksi keras dari kalangan konservatif, teman-teman ya. Nah, namun tahun 2018 lalu, Paus Fransiskus mengatakan kepada para uskup di Italia untuk berhati-hati memeriksa calon pastor dan menolak siapapun yang diduga seorang kaum, teman-teman ya. Nah, ini tidak boleh. Dalam keputusan lain melarang mereka untuk menjadi seorang pastor, Bos. Oh, kita harus selektif, Harus selektif, teman-teman ya. Jadi di sini Paus Fransiskus hanya ingin bersikap adil saja kepada manusia, teman-teman ya. Iya. Di sini kami tidak membela Paus Fransiskus ya. Tapi di sini kami hanya bertujuan untuk meluruskan statement Hari Pras ini ya, ke tidak liar dan karena kebiasaan Hari Pras, iya, karena kebiasaan Hari Pras dan kelompoknya ini kebiasaannya kan selalu menghakimi orang dengan satu sumber, satu narasi yang mendukung mereka, kan begitu, Bos ya. Oke. Serampangan, tidak sebenarnya fair lah. Tidak mengkaji lagi secara utuh setiap kasus itu. Mereka itu pasti mereka langsung satu arah, pakai kacamata kuda, langsung tendang-tendang aja seenaknya. Oke. Salamah keciduk minta-minta doa-doa katanya di kuburan, yang dimana di situ ya jelas memang Ustaz Syafiq di kuburan, berdoa di kuburan. Dan saya pribadi di situ ketika melihat postingan ini jadi teringat bagaimana orang-orang yang selama ini berusaha untuk ya menyerang, mengkonter balik bahwa ada loh orang-orang Salafi yang melakukan tindakan-tindakan bid'ah. Contohnya di video Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini. Namun di situ yang perlu saya ingatkan kepada kalian, ketika ada salah satu video yang beredar di media sosial, terlebih kepada asatid-asatid kita, yaitu tentang hal-hal yang miring, maka kita harus telusuri lebih jauh. Sekarang coba kita telusuri dan kita, jika isu itu menyerang ustadz mereka akan menelusuri kasus ini lebih jauh, ya, Bos ya. Tapi jika hal ini menimpa orang lain, maka mereka tidak akan menelusuri. Mereka harus segera menghakimi agar orang yang dituduh ini menjadi resmi sesat gitu, sesat secara resmi. Begitu teman-teman. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh. Jadi benar itu syariat. Itu termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh atau orang tua juga boleh. oh, jadi dipotong sampai di situ ya teman-teman. Tidak boleh berdoa di sisi kuburan, berdoa di sisi kuburan orang soleh ataupun orang tuanya. Tapi kita lihat bagaimana video ini bisa disampaikan atau digabungkan. Coba kita simak seperti apa doa yang dilakukan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Oke. Sudah saya tangkap ini videonya, sudah saya tonton full videonya. Di situ video lengkap atau video utuh dari Pak Yazid Jawas adalah tidak boleh berdoa di sisi kuburan, begitu, Bos. Berdoa di sisi kuburan tidak boleh katanya, Bos. Kemudian di video selanjutnya di situ Pak Yazid Jawas menjelaskan bahwasanya masuk kuburan itu kita harus mengucapkan salam, kemudian mendoakan ahli kubur, begitu, Bos, dan mengingat kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kematian. Di situ jelas-jelas statement Pak Yazid Jawas di sini tidak menganjurkan atau melarang orang untuk berdoa di dekat kuburan. Melarang, statement beliau melarang orang itu berdoa di samping kuburan. Ya, hanya saja kalau memasuki kuburan, memasuki area kuburan itu salam, kemudian mendoakan mereka, kemudian mengingatkan kita kepada kematian. Tetap Pak Yazid Jawas di situ melarang orang berdoa di samping kuburan, baik itu mendoakan dirinya atau mendoakan orang yang meninggal itu di samping kuburannya. Beliau hanya menganjurkan ketika kita memasuki area kuburan baru kita mendoakan, itu bukan berdoa di samping kuburannya, seperti itu ya. Ini protes dari para netizen, orang kaum muslimin. Ini protes pada kaum muslimin pada statementnya Pak Yazid Jawas yang dilanggar oleh Pak Syafiq Basalamah.
Bukan hanya Pak Sabik Bahasa Lama, bahkan di Semuanya. acara kematian Pak Yazid Jawas itu juga orang-orang berdoa di samping kuburannya. Begitu loh bos. Sedangkan statement Pak Yazid Jawas tidak pernah menyatakan bahwasanya boleh berdoa di samping kuburan. Yang boleh berdoa itu ketika kita memasuki area kuburan. Oke, ini kita nggak ikut campur dalam hal ini. Ini urusan mereka lah ya. Mau gimana, mau dilanggar sendiri pendapatnya itu terserah lah ya. Kaum muslimin yang bisa menilai. Di sini kami hanya akan menanggapi bahwasanya baik itu berdoa untuk ahli kubur, baik itu berdoa kepada diri kita, baik itu berdoa pada hajat kita di samping kubur, itu kita tidak apa-apa sebagai Ahlussunnah bos ya. Bukan bid'ah itu teman-teman, apalagi syirik, bukan teman-teman ya. Bukan, intinya jangan sampai meminta kepada orang mati loh. Ya, intinya begitu. Berdoa Kalau tawasul tidak masalah. Berdoa seperti tawasul itu sudah dilakukan oleh para sahabat. kepada teman-teman. Allah. Semuanya kan doa-doa ketika kita berziarah semuanya itu berdoa memohon kepada Allah SWT kan gitu. Ya, kenapa kami mengatakan berdoa di samping kuburan, di samping makam, apalagi terlebih orang-orang makam-makam orang soleh bos, ya bos, itu tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena hal ini sudah sesuai dengan syariat bos ya. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala ra'aitu Usamah bin Zaid inda hujrati Aisyah yad'u faja'a Marwan fasma'ahu kalaman faqala Usamatu ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yabghadu al-fahisha al-badi'ah. Itu teman-teman ya. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata bahwasanya dia melihat Usamah bin Zaid berada di kamarnya Sayyidatuna Aisyah, artinya di makam Rasulullah. Itu yada'u, dia lagi berdoa. Ngapain berdoa di kamar Siti Aisyah? Itu maksudnya berdoa di makamnya Rasulullah. Faja'a Marwan fa asma'ahu kalaman ya. Kemudian Marwan datang dengan sebuah perkataan. Yang pasti perkataan ini buruk teman-teman, perkataan Marwan ini. Faqala Usamah, kemudian Usamah berkata kepada Marwan ini, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu membenci seseorang yang berbuat tidak senonoh, teman-teman ya. Berarti di sini perkataan Usamah di sini mengindikasikan bahwasanya ucapan Marwan ini tidak enak didengar, teman-teman ya. Ada Sayyiduna Usamah bin Zaid as-sahabi al-jalil yad'u 'inda qabri Sayyidina Rasulillah wa sahibaihi. Wajah. Di sini menunjukkan bahwasanya Usamah seorang sahabat Nabi berdoa di samping makam Rasulullah dan kedua sahabatnya. Fa yuqimu dzalika 'alaihi Marwan. Fa yuwallidu lahu fil qaul. Fa yaqulu lahu as-sahabi al-jalilu innallaha yabghadu al-fahisha al-badi'a. Jadi teman-teman ya. Fama yaf'alu al-wahabiyatu yaum huwa manhaju Marwan, la manhaju sahabah. Itu teman-teman. Fama yaf'aluhu al-wahabiyatu al-yaum huwa manhaju Marwana, la manhaju sahabati al-kirami. Itu bos. Waktu sahabat Usamah bin Zaid ini berdoa di samping makam Rasulullah dan kedua sahabatnya, Marwan datang. Protes-protes. Kemudian Sayyidina Usamah kemudian sahabat Usamah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat al-fahisha, tidak senonoh itu bos ya. Nah, karena mendapatkan teguran yang kurang enak dari Marwan. Dan apa yang dilakukan oleh Wahabi ini ya seperti Marwan ini, dia madhabnya Marwan, bukan madhabnya para sahabat, bukan manhajnya para sahabat, tapi manhajnya Marwan. Anda tahu kan Khalifah Marwan, silahkan silahkan omongannya itu jelek-jelek al-fawahisha. Ya, jelek lah itu. Kemudian banyak lagi teman-teman ya, hadis teman-teman ya. Di antaranya hadis tentang seseorang ahli Madinah yang mengadu kepada Sayyidina Aisyah tentang kekeringan yang melanda Madinah. Kemudian Sayyidina Aisyah memerintahkan orang tersebut, orang penduduk Madinah itu untuk berziarah kepada makam Nabi, untuk berdoa di sana, teman-teman ya. Kemudian diriwayatkan lagi, ini nomor 3 ini bos, dari Imam Malik di dalam kitab Muwatta, an Abdullah bin Dinar, anna Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma annahu kana idza arada safaran. Di sini diceritakan bahwasanya sesungguhnya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ketika hendak bepergian, gitu bos, ya bos ya, ja'a kuburan Nabi, itu beliau datang dulu ke makam Nabi bos. Wasalla alaihi, membaca sholawat di sana, kemudian wada'a,
kemudian berdoa, tsumma sarafa, lalu dia berangkat, bos. Kayak gitu, bos. Ini nggak apa-apa, bos. Ya, bahkan qala Muhammad, bos ya. Hakada yanbaghi ayyaf'alahu idza qadama al-Madinata ya'ti qabrun Nabi alaihi salatu wasalam. Ini, bos. Ini harusnya yang dilakukan seseorang itu sebelum dia datang ke Madinah. Dia harusnya sowan dulu ke makam Rasulullah untuk baca sholawat di sana dan berdoa di sana, bos. Kayak gitu, teman-teman. Masih banyak sebenarnya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang diperbolehkannya berdoa di samping makam atau kuburan orang-orang soleh, teman-teman ya. Banyak hadisnya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat juga, teman-teman ya. Jadi tidak usah risau karena mereka ini Wahabi ini, Salafi Wahabi ini sebenarnya kalau saya boleh berkata, mereka manhajnya manhaj scam, teman-teman ya. Scam rupul itu mereka itu di manhaj mereka itu scam, teman-teman ya. Berbahaya, Pak. Hanya bentuknya Penipuan, iya, penipuan. Ujung-ujungnya rupul nanti. Kalian kena ini, Kena prank berarti. Iya, kena prank, kena dusting kalian ya. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bos. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin obrolan hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat, Amin. semoga mencerahkan, Amin. semoga kita itu lebih berpikir lagi dengan kritis lah, teman-teman ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.